Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan bimbingan dan konseling kita belum bisa melakukan secara sinkronus. Ibu buatkan video untuk pertemuan kali ini tentang peran kecerdasan IQ, EQ, AQ, CQ dan SQ dalam belajar. Oke, sebelum kita memulai, terlebih dahulu Ibu ada sebuah ice breaking. Coba tebak gambar yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat berapa pilar yang ada. Pilar tengah mana ujungnya. Coba kalian jendela. Nah, kemudian di gambar berikutnya ada jendela. Nah, jendela tersebut menghadap ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Sudah menemukan jawabannya? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Apakah persepsi dari kalian melihat gambar tersebut sudah tepat atau belum? Nah, ternyata tergantung dari mana melihatnya. Sudut pandang itu ternyata sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu yang kita lihat. Jadi, orang bisa memiliki pendapat yang berbeda karena dia memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendapat kita dengan pendapat orang lain, mungkin karena perbedaan sudut pandang dalam melihatnya. Melihat dari tengah, dari kiri, dari kanan, dari sisi, dari samping tentu akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian ini ada gambar berikutnya. Apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Coba dibalik 180 derajat apa yang ditemukan? Sudahkah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, kita lihat jawabannya. Nah, diputar 180 derajat kakek dan nenek ketika diputar 180 derajat. Kemudian gambar yang di sebelahnya ternyata bebek dan nelayan ketika diputar 180 derajat gambar yang tadi. Oke, kita akan mulai ke materi intinya tentang kecerdasan. Kecerdasan intelektual adalah syarat minimum kompetensi. Intelijensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir, bertindak secara terarah dan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Konsep intelijensi yang pertama kali dirintis oleh Alfred Binet mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu intelligence quotient atau IQ. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu bisa dibagi menjadi 8 kecerdasan. Kecerdasan linguistik, kecerdasan matematik, spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Setiap orang memiliki kecerdasan ini, hanya mungkin dominannya di kecerdasan apa? Kecerdasan linguistik itu kecerdasan dalam penggunaan bahasa. Salah satu contohnya pintar menulis, pintar bicara. Nah, itu adalah kecerdasan linguistik. Kemudian kecerdasan matematik contohnya seperti apa? Yaitu senang berhitung, berhubungannya dengan angka. Kalau spasial adalah kecerdasan dalam melihat suatu objek gambar yang bersifat 3 dimensi. Contoh yang memerlukan kecerdasan spasial adalah profesi menjadi arsitek atau desain tata ruang. Itu yang digunakan adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan kinestetik jasmani atau kecerdasan tubuh gerak. Yang kecerdasan kinestetik bagus biasanya menjadi seorang atlet karena dia mampu mengoptimalkan kecerdasan kinestetiknya secara optimal. Kecerdasan musikal, cerdas musik, suara, musisi. Nah, ini yang menonjol dari dalam dirinya adalah kecerdasan musikal. Kemudian kecerdasan interpersonal, cerdas diri, jadi refleksi. Dia pandai merenung, merefleksi. Kemudian kecerdasan intrapersonal adalah cerdas bergaul antara dirinya dengan orang lain, mudah bergaul. Nah, itu kecerdasan intrapersonal, dia mampu menempatkan dirinya bergaul dengan lingkungan masyarakat. Naturalis, cerdas alam. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini, yang dominan di kecerdasan naturalis, senang berpetualang di alam, menjadi pendaki gunung,
menjadi peneliti yang berhubungannya dengan alam. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yaitu kesadaran emosi diri, nilai pribadi, dan percaya diri. Pengendalian diri, sikap, kemudian motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Artinya kecerdasan emosional itu mampu mengendalikan emosi yang ada pada diri. Setiap orang punya yang emosi. Emosi ini bukan hanya yang bersifat negatif atau marah. Emosi adalah berbagai macam jenis perasaan yang ada pada diri kita. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan dalam mengelola emosi yang ada pada dirinya, keterampilan mengelola emosinya, sehingga yang muncul adalah emosi yang sesuai, yang tepat, tidak merugikan diri. Ketika seseorang tidak memiliki kecerdasan emosional, misalkan ketika kita marah tapi kita tidak mampu mengendalikan, bisa jadi marah itu berakibat fatal, bisa mencelakai diri sendiri, bahkan bisa mencelakai orang lain. Kecerdasan emosional juga sangat penting ada dalam diri kita. Adversity question. Nah, dalam kecerdasan ini ada tingkatan kecerdasan. Orang berpetualang, menurut pendapat Paul ini ada tingkat kecerdasan orang yang berhenti, berkemah, mendaki. Nah, ini tipe-tipe seorang dalam menjalani kehidupannya, tipe berkemah, tipe mendaki, berhenti. Jadi tiap orang kadang menurut Paul itu ada tingkatan kecerdasannya. Kalau berhenti berarti dia stagnan gitu, diem aja di situ. Kalau berkemah biasanya orangnya senang berpetualang. Kalau mendaki dia senang tantangan. Kalau menurut Paul. Creative question atau kecerdasan kreativitas. Nah, kreativitas itu perlu diasah, kemampuan memproduksi banyak ide, keluasan, keaslian, penguraian, perumusan kembali, atau kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Nah, di era sekarang ini kecerdasan yang penting salah satunya dalam perkembangan zaman 4.0 menuju 5.0 ini adalah kecerdasan kreativitas. Kita bisa saja mengambil salah satunya sekarang kan di platform media sosial, platform jual beli online itu sangat berkembang, sangat pesat. Bejana Lazada sama Shopee apa sih, dengan Tokopedia apa sih? Nah, di situ perlu kecerdasan kreatif agar menarik pelanggan. Nah, kecerdasan kreatif ini salah satunya kita mampu mengkaji kembali, oh kekurangan di platform ini, kekurangan di Lazada apa, sehingga nanti kita bisa membuat platform baru yang jauh lebih baik. Nah, itu kecerdasan kreatif. Sekarang itu kan gitu, banyak yang meniru, tetapi yang meniru biasanya lebih maju karena dia kreatif, bisa mencari celah kekurangan rivalnya, kemudian dia memunculkan kelebihannya. Itu kecerdasan kreatif. Di zaman sekarang ini perlu sekali kecerdasan kreatif agar kita mampu mencari dan menemukan peluang yang ada meskipun itu sedikit. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini hubungannya antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Kecerdasan untuk kita mendekatkan diri ke Allah. Nah, itu kecerdasan spiritual. Karena sepintar-pintarnya orang secara intelektual, sepintar-pintarnya orang dalam memanage emosi, ketika dia tidak dekat dengan penciptanya, maka akan menemukan kehampaan dari dalam dirinya. Maka kecerdasan spirituality ini juga sangat penting. Ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual yaitu memiliki prinsip yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Jadi ketika melihat perbedaan, dia mampu mengelolanya dengan baik, karena perbedaan merupakan, kalau kita orang Islam, merupakan rahmat yang Allah berikan. Kita tidak bisa harus sama orang lain, tetapi kita bisa duduk bersama dalam keanekaragaman yang berbeda. Contoh yang tadi di awal tentang gambar, ternyata sudut pandang itu sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Jadi kita tidak bisa memaksakan sudut pandang, tetapi kita bisa berkolaborasi, bisa bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan.
mampu memaknai setiap sisi kehidupan, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang penting sekali untuk kita miliki, selain dari kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan kreativitas. Nah, perlu ini. Misalkan kan dalam hidup itu tidak ada sesuatu yang ketika misalkan kita sudah berusaha dengan baik maka hasilnya akan baik, tidak seperti itu. Terkadang dalam hidup kita udah berusaha baik tetapi hasil kurang baik. Maka di sini perlu kecerdasan spiritual untuk menerima apapun yang menjadi keputusan